Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak yang bapak cintai, anak kelas 63 yang soleh-solehah. Bertemu lagi pada pagi hari ini dengan bapak dalam pembelajaran subtema 3 Masyarakat Sejahtera Negara Kuat, kelas 63 SD Negeri Pekayon Jaya 6. Ya. Oke, bagaimana anak-anakku semuanya pada pagi hari ini? Tentunya kalian tetap semangat untuk belajar. Kalian di rumah tetap laksanakan ya, 3M, jaga jarak, memakai masker, dan tak lupa pula senantiasa cuci tangan. Ya. Baiklah anak-anak semuanya, mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari sebelum kita belajar, senantiasa kita berdoa, manjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita diberi kemudahan dalam menerima ilmu pengetahuan yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mengawali kegiatan pagi ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya, anak-anak yang hebat. Selamat pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat, NKRI harga mati. Ya, anak-anak semuanya, pada pembelajaran ke-1 ini, ya, kita akan melihat suatu teks bacaan. Ya. Pada hari Senin pagi, tanggal 17 Agustus 2020, Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di halaman sekolah. Kegiatan upacara itu diikuti oleh Bapak dan Ibu guru serta karyawan dan juga seluruh siswa di SD Negeri Pekayon Jaya 6. Dalam kesempatan itu, Ibu Kepala Sekolah sebagai pembina upacara ya memberikan amanat ya, yaitu bahwasanya upacara itu bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara Indonesia ya kepada peserta didik. Oke, pada kesempatan tersebut ya, kalian sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Ya, kalian bisa bayangkan ya, bagaimana jika Indonesia belum merdeka, maka kita tidak bisa melaksanakan kegiatan upacara sebagaimana biasa. Ya, nah jadi kita harus berterima kasih ya kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia sehingga pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kalian bisa belajar dengan tenang. Oke, semangat. Ya, walaupun kita sekarang dalam masa pandemi, ya kalian tetap harus semangat. Oke. Nah, mengikuti upacara ini merupakan suatu bentuk ya tanggung jawab kita sebagai warga negara ya sehingga tumbuh jiwa patriotisme di antara anak-anakku semuanya sehingga nanti kalian cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia ini. Ingat ya, bangsa Indonesia itu memiliki geografis yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Ya, sehingga kalian sebagai generasi muda ya harus tanamkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia dengan cara menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Nah, sekarang mari kita sama-sama diskusikan apa sih
yang dimaksud dengan tanggung jawab itu? Nah, kita tanyakan dengan orang tua kalian mengenai tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu sering kita dengar, ya, tetapi apa pengertiannya? Coba. Nah, kita diskusi, ya, kita tanyakan bersama orang tua. Nanti kalian tulis dalam buku tulis kalian. Nanti kalau sudah akan Bapak kirimkan Google Form. Nah, itu bisa untuk menuliskan jawaban kalian. Nah, kita simak wacana berikut. Wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab merupakan salah satu atau suatu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja ataupun tidak disengaja, ya. Jadi wujud kesadaran itu baik sengaja maupun tidak sengaja, ya. Nah, itu disadari ya oleh setiap manusia, maka itu disebut sebagai tanggung jawab. Sehingga tanggung jawab itu sebetulnya adalah bersifatnya adalah hak mutlak. Ya, apabila seseorang yang sudah dewasa, yaitu harus bisa mempertanggungjawabkan atas diri pribadi masing-masing. Kalau masih di bawah usia 17 tahun, maka tanggung jawab kita itu masih berada di bawah orang tua. Ya, kalian nanti sebagai pemimpin, setiap orang adalah seorang pemimpin, itu harus mampu untuk bertanggung jawab. Nah, apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu akan ada pihak lain yang memaksanya untuk bertanggung jawab. Ya, misalnya ada seseorang yang berbuat jahat, ya, misalnya melakukan pencurian, maka orang tersebut akan ditangkap oleh polisi sebagai aparat penegak hukum. Nah, kemudian pencuri tersebut akan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, itu adalah sebuah resiko dari sebuah tindakan, ya, untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Nah, tanggung jawab sebagai warga negara itu, ya, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, sebagaimana tercantum dalam landasan kita, landasan negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satunya adalah untuk mengamalkan Pancasila dalam berbagai kehidupan di masyarakat, ya, di sekolah, di rumah, ya, berbangsa dan bernegara. Di Pancasila itu tidak hanya dihafalkan saja, tidak hanya dibaca setiap Senin, tetapi bagaimana Pancasila itu diamalkan, nilai-nilainya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, di antaranya adalah sebagai warga negara kita bertanggung jawab untuk menjaga atau memelihara nama baik, ya, nama baik bangsa Indonesia, ya, baik di level nasional maupun internasional. Tentunya dengan berbagai cara atau berbagai tindakan yang positif. Misalnya, kalian menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang hobinya olahraga menjadi pemain olahraga yang profesional. Ada bulu tangkis, ya, ada sepak bola, ada pencak silat, ada badminton, ya, ada tenis meja, ada renang, dan lain-lainnya. Nah, itu adalah cara-cara untuk memelihara, ya, bertanggung jawab atas nama baik bangsa dan negara di mata internasional. Nah, hal yang lain adalah kita menghindari perbuatan yang negatif. Itu adalah cara-cara untuk menjaga nama baik bangsa dan negara.
Oke. Kemudian kita bertanggung jawab atas bangsa dan negara itu adalah ya meningkatkan wawasan pengetahuan agar rasa kebangsaan itu ya semakin dipahami sehingga tumbuhlah rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Contohnya pada zaman penjajahan kita dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun atau 3,5 abad. Ya, tentunya menjadi suatu pelajaran bahwasanya kita harus memiliki pengetahuan ya, karena tidak selalu ya kekuatan atau fisik itu diandalkan sebagai upaya untuk melawan penjajah. Ya, pada 300 tahun atau 3 abad ya sebelum 1900 Indonesia itu melawan penjajah secara kedaerahan. Ya, selalu mengandalkan otot ya, kekuatan fisik ya. Hanya mengandalkan sifatnya bersifat kedaerahan sehingga kita mudah untuk dipecah belah. Kemudian pada tahun 1908 muncullah organisasi Budi Utomo. Nah, itu mulai kita berjuang tidak menggunakan otot tapi lebih kepada otak. Ya, bagaimana? Kemudian muncullah namanya Deklarasi Sumpah Pemuda dan puncaknya adalah pada tahun 1945 itu dideklarasikan atau diproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, perjuangan merdeka itu tidak menggunakan otot, tetapi menggunakan otak. Berarti kita harus menambah wawasan kita supaya bangsa dan Indonesia terus maju. Ya, karena kita sudah tidak ya mengandalkan otot lagi, tapi bagaimana otak untuk beradu argumentasi, untuk bermediasi ya dengan bangsa lain, bagaimana melawan negara lain dengan cara diplomasi. Nah, masih banyak lagi ya bentuk-bentuk tanggung jawab, upaya-upaya kita agar kita belajar dengan baik. Nah, kemudian bentuk tanggung jawab yang lainnya itu sebagai warga negara adalah kita senantiasa membayar pajak ya, atau tertib membayar pajak. Karena apa? Dengan tertib membayar pajak, maka negara itu akan menjadi semakin kuat ya. Jadi bangsa Indonesia selain mendapatkan penghasilannya atau pendapatannya melalui jalur-jalur perdagangan atau pendapatan non pajak, tentunya pendapatan pajak ini akan membantu mempercepat ya kemakmuran atau kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Dengan adanya pajak dibangunlah infrastruktur ya, jalan-jalan ya, bandara ya, kemudian fasilitas-fasilitas umum. Nah, itu semuanya dilengkapi, maka akan terwujud suatu kesejahteraan nasional. Nah, itulah merupakan suatu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, setelah kita baca ya teks tersebut, kita pahami ya. Teks tersebut ada 6 paragraf ya, gagas utamanya ada di awal paragraf, ada di akhir paragraf, ya ada di awal serta akhir paragraf. Kita lihat lagi sebagai contoh seperti ini. Ya. Nah, tanggung jawab merupakan suatu ya merupakan kesadaran akan tingkah laku. Jadi di sini tanggung jawab ya, nah, ini ya. Di sini disebutkan bahwasanya tanggung jawab itu adalah merupakan suatu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ini adalah merupakan kalimat utama. Di mana kalimat berikutnya ini merupakan kalimat penjelas ya. Ini kalimat utama. Ya, sampai sini ya. Ya. Kalimat
utama. Ya. Nah, sedangkan yang di sini ini disebut dengan kalimat penjelas. Nah, ini nanti di paragraf kedua, ini paragraf 1 ya, ini paragraf 1, ini paragraf 2, ini paragraf ketiga, ini paragraf keempat, ini paragraf kelima, dan ini adalah paragraf ke-6. Nah, dari 6 paragraf ini nanti contohnya adalah seperti ini. Tadi sudah Bapak sebutkan paragraf ke-1, gagasan utamanya atau kalimat utamanya itu merupakan pengertian daripada tanggung jawab. Itu terletak di awal kalimat. Nah, nanti silakan kalian anak semuanya dilihat lagi di buku bacaannya, nanti tentukan gagasan utama masing-masing paragraf tersebut. Kemudian, setelah kamu mengetahui tentang tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, tanggung jawab sebagai warga negara merupakan bentuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan landasan konstitusional Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu mengamalkan dan memahami ya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab. Yang kedua, contohnya adalah tadi adalah ya membayar ya pajak. Pajak sesuai dengan ketentuannya. Ya. Karena pajak ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak bumi dan bangunan, ada pajak perbelanjaan dan lain-lainnya. Nah, silakan nanti anak-anakku kalian cari contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjutkan ya. Ini kamu telah mengetahui upaya-upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Nah, sekarang kita coba upaya yang dikembangkan ya dalam kehidupan sehari-hari ini dalam menuju masyarakat yang sejahtera. Tentunya sesuai dengan pengamalan Pancasila ya. Pancasila sila 1 yaitu 1 toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui, maka ya saling toleransi antar pemeluk agama ya. Bagaimana mereka saling menghargai. Nah, contohnya adalah melaksanakan kegiatan kerja bakti. Nah, kerja bakti ini sangat penting bagi kita semuanya, terlebih pada saat ini ya, musim penghujan, maka kita sangat penting untuk melaksanakan kerja bakti, jangan sampai terjadi banjir di lingkungan kita. Oke, anak-anakku semuanya, nanti silahkan kalian lakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat ya. Di sini tokoh masyarakat atau orang yang dituakan di masyarakat, tokoh agama ya, kemudian ada juga pejabat pemerintah baik RT ataupun RW ya tentang ini tadi ya, makna proklamasi kemerdekaan ya dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera. Nah, seperti ini ya. Bagaimana pendapat mereka tentang hal tersebut? Bangsa dan negara yang kuat. Ya, berawal dari sebuah keluarga yang harmonis, anak-anaknya terdidik, kemudian menjadi anak-anak yang hebat
kalian menjadi anak yang hebat, sehingga bangsa dan negara Indonesia akan menjadi salah satu negara yang maju di dunia, ya. Tuliskanlah upaya-upaya tersebut, ya. Bagaimana meningkatkan, baik dari segi pendidikan, dari segi makanan, segi kebutuhan lainnya, ya, pendidikan, ya, olahraga, hobi dan lain sebagainya yang mendukung kesejahteraan dan kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Oke, nah jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah cukup ya nak ya. Sampai di sini. Silahkan anak-anakku semuanya tugas-tugas yang tadi Bapak sampaikan dikerjakan di buku tulis dulu. Nanti setelah selesai dikerjakan, Bapak kirimkan link untuk mengirim melalui program Google Form. Oke, tetap semangat anak-anakku, tetap sehat, jaga kebersihan supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, ya. Walaupun kita belajar dalam jarak yang jauh, mudah-mudahan ya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kelak kalian menjadi anak-anak yang hebat, tercapai cita-citanya. Salam sehat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.